Di sebuah kerajaan yang sangat besar di kota Bagan Batu Riau akan diadakan sayembara, bro. Semua orang menunggu kedatangan kembaranku dan akhirnya dia pun datang dan inilah dia Bairafa, sang pahlawan sejati. Melihatnya putri ini dan semua orang pun senang, mereka bersorak gembira. Karena selain tampan, jago, dia juga baik hati, ramah kepada semua orang, bro. Semua orang menyukainya, tapi tidak dengan pria yang akan dilawannya ini. Dia bernama Jalil dan dia adalah tunangannya Tuan Putri. Akan tetapi Tuan Putri dan si abang tampan Bairafa, mereka berdua saling mencintai, bro. Sebelum pertandingan dimulai, dua orang pria itu menghadap sang raja. Sang raja pun menyambut mereka. Kemudian raja itu menyuruh mereka untuk memulai pertandingannya. Tetapi si Jalil itu ingin bertanya sesuatu dulu kepada sang raja. Sang raja pun mengizinkannya, bro. Sudah adakah calon raja berikutnya setelah Anda? Sudah tentu Senopati, ujar penasihat mereka. Hanya ada satu orang yang akan meneruskan kerajaan ini, yaitu sang putri. Tapi tiba-tiba si Jalil menarik selendang Tuan Putri itu, sehingga semua orang pun terkejut melihatnya, bro. Bairafa yang marah ingin membunuhnya, tapi sang raja menghentikannya. Lalu dia bertanya kenapa si Jalil berani melakukan itu. Lalu penjahat itu menjawabnya sembari mengejek si putri. Dia berkata bagaimana dia jadi ratu. Menghadapi tindakanku saja dia hanya menutupi tubuhnya dan memejamkan matanya. Bagaimana orang yang tak bisa memakai pedang seperti dia bisa memimpin kerajaan ini? Itu tak mungkin terjadi, Paduka. Aku ingin menjadikan sayembara ini menjadi pencari calon raja dan calon suami untuknya. Dia mengikat selendang itu ke tombaknya dan melemparkannya ke atas kereta kuda, bro. Dan karena ketakutan, kuda-kuda itu pun berlari membawa selendangnya si putri. Kemudian si Jalil mengatakan siapa yang bisa membawa selendang itu kemari duluan, maka dialah yang menjadi suaminya. Lalu dia bertanya bagaimana raja, apakah kau setuju? Namun raja itu hanya diam. Tapi tiba-tiba putri ini berkata, aku setuju. Semua orang terkejut mendengarkannya, bro. Setelah itu dia pun berdiri sembari berkata lagi, tapi ada syaratnya. Siapa saja yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Mendengarnya pria kupret ini sombong, bro. Kau kira dia akan menang? Jangankan menang, bahkan dia tak akan kembali dari sana. Dia tertawa. Namun tiba-tiba Bairafa berkata, tenang saja putri, aku akan membuatnya malu. Aku akan membuat mulut besarnya itu berhenti berbicara. Gadis itu pun senang mendengarnya, bro. Kemudian penjahat ini dan si abang pun saling menatap. Setelah itu mereka menaiki kudanya masing-masing, lalu mulai berlomba. Secepat mungkin mereka memacu kudanya, sedangkan orang-orang berteriak mendukung si abang Bairafa, bro. Dan ternyata tebakan mereka benar, si abang lah yang berada di posisi depan. Tapi namanya penjahat pasti bermain curang ya kan, bro. Tiba-tiba si abang diserang. Wih, kok tahu abang? Udah nonton? Hahaha. Namun Bairafa tidak menghiraukan mereka karena si Jalil sudah ada di depannya. Dia terus melaju sembari menghindari serangan-serangan para kroco itu. Dan akhirnya satu orang jatuh dibuatnya, bro. Kemudian dia berpacu lagi dengan dua orang bandit di belakangnya. Secepat mungkin si abang mengejar si Jalil yang semakin mendekati kereta kuda ini. Di saat itu salah satu kroco mendekatinya, bro. Namun sekali bodi saja dia langsung tumbang. Yah, lemah. Lanjut abang. Setelah berjuang akhirnya si abang berhasil menyusul penjahat itu. Demi pujaan hatinya si abang tidak mau kalah, bro. Dia terus memacu kudanya dengan kencang. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendekati kereta kudanya. Melihat si Jalil mau melompat, si abang pun bersiap. Setelah itu mereka berdua sama-sama melompat, bro. Mereka berdua pun bergelut untuk merebutkan kain selendang itu. Namun kekuatan si abang tiada tara, dia yang berhasil mendapatkannya, bro. Akan tetapi di depan mereka ternyata ada pasir hisap. Ketika kroco ini mau menembak, tiba-tiba kudanya berhenti. Seketika itu dia pun langsung terlempar ke dalam pasir hisap itu. Melihat ada pasir hisap di hadapannya, sontak si abang pun langsung ingin membelokkan kereta kudanya, bro. Sedangkan si Jalil dia pun langsung melompat. Namun sayangnya walaupun si abang sudah berusaha, tetapi roda kereta kuda itu masih terjebak di pasir hisapnya. Secepat mungkin dia pun melompat keluar, bro, ingin menyelamatkan kuda-kuda itu. Dia ingin memotong tali kuda-kuda itu, tapi tiba-tiba selendangnya ditangkap oleh si penjahat. Penjahat itu pun berkata, jika kau ingin kuda-kuda itu selamat, maka berikan selendang ini kepadaku. Aku tahu kau orang yang baik, kau tak akan membiarkan mereka mati begitu saja. Mana yang kau pilih, selendang ini atau kuda-kuda itu? Namun karena si abang penyayang binatang, secara perlahan dia pun melepaskan selendangnya, bro. Selendang itu pun langsung ditarik oleh si penjahat. Dia sangat gembira karena telah berhasil mendapatkannya. Melihat itu si abang pun sangat kesal, bro. Tapi dia berusaha menyelamatkan kuda-kudanya dulu. Dia memotong tali-talinya dan melepaskan pengait gerobaknya. Tetapi di saat itu tiba-tiba dia oleng. Namun di saat itu si penjahat menendangnya sampai dia masuk ke dalam pasir hisap, bro. Secepat mungkin si abang berusaha menaiki gerobak itu lagi. Dan akhirnya dia pun berhasil. Wadidaw, semakin seru ceritanya ini, bro. Hahaha. Bagaimanakah cara si abang keluar dari pasir hisap itu dan mengejar si penjahat yang kabur ini? Kita lihat di cerita selanjutnya ya. Jadi jangan lupa tonton terus hanya di Snack Video.